Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya bersama dengan Kak Amsal. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan soal UTBK 2022 pada materi Momentum Impulse. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung pada soal nomor 1. Bola bermasa 2 kg bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon menumbuk dinding dengan sudut 30 derajat. Ternyata bola terpental dengan kelajuan yang sama dan sudut 30 derajat juga seperti tampak pada gambar. Impuls yang diberikan dinding pada bola adalah... Oke, jadi ini kita uraikan ya. Pakai konsep momentum impuls untuk menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya bersama dengan Kak Amsal. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan soal UTBK 2022 materi Momentum Impulse serta pada materi Momentum Impulse. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung pada soal nomor 1. Bola bermasa 2 kg bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon menumbuk dinding dengan sudut 30 derajat. Ternyata bola terpental dengan kelajuan yang sama dan sudut 30 derajat juga seperti tampak pada gambar. Impuls yang diberikan pada dinding bola Impuls yang diberikan dinding pada bola adalah... Oke, jadi ini kita uraikan ya. Pakai konsep momentum kita gunakan konsep momentum dan impuls untuk menyelesaikannya. Karena di sini yang ditanyakan adalah impulsnya, maka impuls itu merupakan perubahan momentum dari sebuah benda yang bergerak. I sama dengan delta P atau sama dengan untuk massa yang konstan sama dengan massa kali dengan delta V. Jadi rumusan ini akan kita gunakan untuk menentukan impulsnya. Tetapi sebelum itu kita harus cari dahulu berapakah nilai dari kecepatannya ya. Vektor kecepatan atau vektor impulsnya. Tetapi karena pada soal ini bola itu membentuk sudut 30 derajat, berarti kita harus mencari berapa vektor dari, kita harus menentukan berapa impuls yang bekerja terhadap dinding bola. Karena bola bergerak membentuk sudut alfa atau sudut 30 derajat terhadap dinding, maka kita harus uraikan dulu komponennya ya. Jadi di sini ada vektor arah X ya. Kemudian di sini ada arah Y. Kalau kita gambarkan ya, arah momentumnya ya. Arah momentumnya itu P1X. Arahnya ke kanan ya. P1X arahnya ke kanan. Kemudian P
P2X itu arahnya ke kiri. Sementara untuk P1Y arahnya ke atas. Dan P2Y arahnya juga ke atas. Sehingga nanti kalau kita menggunakan rumus ini ya, kalau kita menggunakan rumus yang ini, kita akan memperoleh perubahan dari momentumnya yang arah X itu kan sama dengan P2X kurang P1X. Ya, gitu dia rumusannya. Ini kita akan peroleh negatif P2X ya. Kenapa negatif? Karena dia beda arah. Yang saya kasih positif adalah yang arah P1X. Berarti kalau beda arahnya dia harus tandanya negatif. Di sini tetap kurang P1X. Kenapa ini kurang? Karena kan delta itu kan akhir kurang awal ya. Jadi gitu. Sehingga ini kita dapatkan negatif dalam kurung P2X ditambah dengan P1X. Ini untuk arah X-nya. Berikutnya perubahan momentum untuk arah Y itu sama dengan P2Y kurang P1Y. Karena di sini arahnya sama ya, searah. Berarti ini kalau saya kasih tanda positif, ini juga positif. Otomatis P2Y kurang P2Y, P1Y itu hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena nilainya kan sama. Coba kita buktikan di sini. Kita akan cari nilainya. P2Y itu sama dengan M V2 sin 60 derajat. Ingat sudut yang diambil itu yang terhadap sumbu X, yang 60 derajat. Kemudian P1Y itu rumusannya M kali V1 sin 60 derajat juga. Nilainya sama. Kenapa sama? Karena nilai V juga sama. Jadi ini kita dapatkan M kali V sin 60 itu nilainya setengah akar 3 ya. Kemudian ini juga jadinya M kali V itu menjadi setengah akar 3. Sehingga akan menghasilkan momentum yang sama. Kalau nilainya sama, kalau kita menggunakan rumus yang ini, delta PY, berarti kalau kita sama dengan kan ini sama dengan P, ini juga nilainya P, maka P dikurang dengan P, hasilnya adalah 0 gitu. Karena arahnya sama ya, maka tandanya sama-sama positif. Dimasukkan rumus delta, hasilnya akan 0 karena nilainya sama. Berarti untuk mencari impulsnya, kita hanya menggunakan perubahan momentum, kita akan menggunakan perubahan momentum pada arah X-nya aja. Sehingga bisa kita tuliskan impulsnya itu sama dengan delta PX. Itu sama dengan negatif P2X negatif P1X. Kalau kita masukkan negatif M kali V, kecepatannya kan sama, V dikali dengan cos 60 derajat kurang M kali V cos 60 derajat. Kita masukkan nilainya, ini negatif 2
kali V-nya berapa? V-nya adalah 10 ya, di soal diketahui, dikali untuk V2 itu ya. Untuk P2Y nilai kecepatannya sama dengan kelajuan awalnya. Kemudian kita kurang, ini juga masanya 2, ini juga kecepatannya 10 dikali cos 60 setengah. Ini kita peroleh coret-coret 1, coret-coret 1. Berarti hasilnya adalah negatif 10 kurang 10. Ini hasilnya negatif 20 Newton 20 Newton second. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi B. Jadi konsepnya gitu. Kalau ada pertanyaan tentang soal ini silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut lagi di soal yang kedua.